Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah sekarang saya sedang berada di lahan tumpang sari ya, di lahan tumpang sari tanaman kunyit atau kunir dengan porang ya, teman-teman. Teman-teman, lahan porang milik saya ini rasanya jarang saya expose atau jarang saya buatkan videonya ya teman-teman, atau bahkan belum pernah saya buatkan videonya lahan porang milik saya yang satu ini. Kenapa saya tidak buatkan videonya dan baru sekarang saya buatkan videonya? Karena lahan ini sebenarnya tidak terawat ya teman-teman ya, tidak terawat alias tidak terurus, sehingga bisa dilihat oleh teman-temanku bahwa di belakang saya ini maksudnya begitu banyak rumput-rumput atau gulma ya teman-teman, karena memang jarang sekali saya siangi, jadi cuman beberapa kali saya siangi ya, dan sekarang rumputnya sudah begitu tinggi-tinggi, bahkan tanaman porangnya hampir tidak kelihatan teman-teman ya. Dan rencananya mulai hari ini lahan ini akan saya rawat, akan saya urus ya teman-teman, karena lahan yang lain umbi porangnya alhamdulillah ya sudah dibongkar ya, dan sebagian sudah terkumpul di rumah ya teman-teman. Makanya kali ini giliran lahan yang ini akan saya urus, akan saya rawat ya teman-teman. Teman-teman, di sini sebenarnya saya banyak sekali yang menanam tanaman porang ya. Tanaman porang yang saya tanam dari pemindahan sebenarnya ya, dari pemindahan ya. Jadi pohon porang yang saya cabut dari lahan yang lain dan saya bawa ke sini. Saya bawa ke sini dan ditanam di sini. Jadi ini adalah tanaman porang hasil cabutan atau hasil pemindahan sebenarnya teman-teman. Waktu saya pindahkan kondisinya masih kecil-kecil sekali teman ya. Kurang lebihnya ya saya tanam waktu itu kira-kira bulan 12 lah ya. Kira-kira bulan 12 tahun 2020 ya, saya pindahkan ke sini ini tanaman porang milik saya ini teman-teman ya. Baik teman-teman, kita lihat kondisinya ya seperti apa tanaman porang milik saya hasil pemindahan ya, dari lahan yang lain dipindahkan ke lahan yang sekarang ini saya berada teman-teman. Saya tanam atau saya pindahkan pada bulan 12 ya tahun 2020 ya teman-teman. Mari kita lihat teman-teman. Nah beginilah teman-teman ya kondisi lahan porang milik saya yang tidak terurus atau tidak terawat ya teman-teman. Kenapa tidak terurus dan tidak terawat? Karena saya lihat ini tanaman kunyitnya ini terlalu subur ya teman-teman ya. Tanaman kunirnya ini terlalu subur sehingga memberikan dampak yang kurang baik kepada tanaman porang milik saya teman-teman. Tadinya saya memprioritaskan tanaman porang teman-teman ya. Jadi tanaman kunyit ini sebenarnya tadinya hanya sekedar sampingannya saja teman-teman. Tapi ternyata tanaman kunyit ini atau kunir ini lebih subur ya teman-teman. Sehingga tanaman yang saya prioritaskan justru kalah teman-teman. Nah seperti ini kondisinya teman-teman ya. Nah ini dia teman. Nah ini teman-temanku bisa dilihat ya. Nah ini porang yang saya tanam atau yang saya pindahkan ya teman, dari lahan yang lain ke lahan yang sekarang saya berada. Kondisinya seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat ini teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa terlihat ya oleh kamera ya. Nah seperti ini kondisinya teman ya. Ini jadi benar-benar tidak terawat ini teman ya, benar-benar kondisinya tidak terawat. Gulmanya pun bisa dilihat lebih tinggi daripada pohon porangnya ya teman-teman ya. Insya Allah ini mulai hari ini lahan ini akan saya rawat kembali teman-teman ya, akan saya rawat kembali. Baik kita lihat kondisi
tanaman porang yang lain seperti apa teman-teman ya. Saya cari-cari dulu, kebanyakan sudah tidak terlihat ya. Bahkan sebagian mungkin sudah dorman ini, sehingga sudah tidak terlihat lagi teman-teman ya. Nah ini dia ada yang seperti ini teman ya. Nah ini ada juga yang sudah seperti ini teman-teman kondisinya ya. Sudah seperti ini, masih kecil ya. Kenapa kok kecil seperti ini ya? Kemungkinan besar karena tidak begitu terawat alias tidak terurus ya teman-teman, alias jadi ini kalah ya, kalah oleh pertumbuhan kunyit atau kalah oleh pertumbuhan gulma ini teman ya. Jadi seperti inilah resikonya teman-teman apabila kita menanam suatu tanaman ya namun tidak diurus ya, atau alias tidak terawat, sehingga pertumbuhannya ya tidak maksimal teman-teman. Baik, kita lihat kembali atau kita cari yang lain. Ini dia. Nah ini dia teman-teman ya. Nah ada juga yang seperti ini teman ya. Nah sudah seperti ini. Ini terlihat kondisi tunas pertama kemungkinan besar ini ya teman ya. Ini kondisi tunas pertama seperti ini teman-teman ya. Dan ini tunas yang kedua lebih tinggi dan lebih besar ya, sedikit ya. Perbedaannya hanya sedikit. Bisa dilihat oleh teman-teman, tanaman kunyit atau kunirnya justru lebih tinggi dan lebih besar ya, lebih montok-montok alias subur sekali. Nah, coba kita cari yang lainnya. Nah ada juga yang sudah seperti ini teman ya. Nah ini teman, ada juga yang seperti ini, terlihat agak lebih tinggian ya, seperti ini. Ini bisa dilihat juga teman-teman, kondisi kataknya ya. Kondisi kataknya seperti ini, masih ada satu ya, masih ada satu. Nah ini ada juga yang sedikit lebih besaran dan lebih tinggi teman ya. Nah ini dia teman, ini sedikit lebih besar dan lebih tinggi. Ini posisi saya ini sekarang sedang jongkok ini teman-teman ya. Ini ada juga yang sudah sebesar ini ya. Walaupun ini sebenarnya tidak begitu saya rawat ya, tidak begitu terawat ini lahan ini, karena saya sibuk di lahan yang lain ya, di tempat yang lain, sehingga ini tidak begitu terawat. Banyak gulmanya. Dan porang ini pun tidak begitu saya pupuk ini, seolah-olah saya biarkan begitu saja. Tapi alhamdulillah ya, ada yang bisa tumbuh seperti ini. Saya sangat bersyukur sekali. Ternyata porang ini memang luar biasa. Dia mampu bertahan ya, walaupun terhimpit oleh tanaman kunyit atau kunir ya. Alhamdulillah ya. Baik kawan, kita coba cari yang lain seperti apa kondisinya. Nah ini dia teman ya. Ada yang sudah seperti ini juga ini. Ini dia teman. Ini juga sudah agak sedikit besaran teman ya. Luar biasa. Walaupun di kanan kirinya, di depan belakangnya terdapat tanaman kunir ya atau kunyit ya. Namun porang ini mampu bersaing juga ini ya, mampu bersaing. Dia tidak mau kalah dengan tumbuhan yang lainnya. Luar biasa, daya tahan yang sangat luar biasa. Ini kita cari lagi. Nah ini ada juga yang seperti ini teman-teman ya. Nah, luar biasa, ada yang seperti ini juga ini. Terlihat kecil ya, namun dia masih berusaha untuk mengeluarkan katak. Sungguh suatu upaya yang maksimal ya. Dia terus berjuang. Dia terus berjuang di antara himpitan-himpitan tumbuh-tumbuhan yang lain. Luar biasa. Nah ini ada juga yang seperti ini. Nah ini dia teman-teman. Ada juga yang seperti ini ya. Ini terhimpit ya. Ini sangat terhimpit oleh tumbuhan yang lain teman. Tapi sangat luar biasa. Ia masih mampu bertahan untuk hidup ya. Nah ini dia teman-teman, bahkan ini saya melihat ada ini ya, katak ini ya, ada katak porang yang jatuh ya teman-teman ya. Nah
Ini ada katak porang yang jatuh teman-teman. Dimungkinkan ini dari pohon porang yang sudah dorman ya, namun tidak sempat saya periksa sehingga hanya terlihat katak porangnya saja ini teman ya. Luar biasa ya. Artinya ini di sini memang kebanyakan kemungkinan sudah dorman ya teman ya. Sudah dorman, namun karena saya jarang untuk melihat ke sini sehingga banyak katak porang yang terjatuh dan tidak sempat saya ambil. Nah ini dia, masih ada yang lainnya teman. Nah ini teman ya. Nah ini teman. Ini juga ini teman tuh ya. Nah ini banyak. Nah ini teman ya, ada juga yang sudah dorman seperti ini. Kataknya sudah jatuh ini ya. Nah ini dia, rupanya ada di bawahnya teman ya. Nah ini dia teman ya. Ini ya. Nah ini dia tuh kataknya ya. Nah ini kataknya sudah jatuh ya teman ya. Artinya kemungkinan besar kenapa di lahan ini dulu sebenarnya saya menanam porang begitu banyak, tapi yang terlihat cuman seperti kelihatannya sedikit, kemungkinan besar karena sudah banyak yang dorman dan sudah tidak bisa kita lihat lagi pohonnya ya teman. Yang terlihat hanya ininya saja, katak porangnya saja ya teman ya. Nah seperti ini. Baik teman, agar kita tidak penasaran ya seperti apa sekarang pertumbuhan umbinya ya, pohon porang yang ditanam tidak begitu terawat dan ditanam di antara himpitan-himpitan tanaman yang lain ya. Seperti apa kondisinya? Ini pohon porang ini adalah hasil pemindahan ya teman ya, dari lahan yang lain ke lahan yang sekarang ini. Dipindahkan pada bulan 12 ya, tahun 2020 ya teman. Sekarang sudah bulan 6 kalau nggak salah ini. Mari kita bongkar isi umbinya teman-teman ya. Seperti apa? Ini tidak begitu terurus dan tidak begitu terawat. Ya, bisa dilihat oleh teman-teman banyak sekali gulmanya. Gulmanya pun hampir sama tingginya dengan pohon porangnya. Kita lihat umbi pornya seperti apa teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bongkar saja dulu teman-teman ya. Kita bongkar, jangan berkedip teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya teman ya. Maaf ya teman-teman apabila kelihatannya gambarnya bergoyang-goyang ya, karena memang saya kameranya ini saya yang pegang ya dengan tangan yang sebelah ya teman ya. Mohon maaf sekali atas segala keterbatasannya ini teman ya. Semua ini saya lakukan hanya karena saya ingin berpartisipasi ya, berpartisipasi tentang dunia tani porang ya. Seperti itu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hasilnya tidak mengecewakan ya. Walaupun kecil ya wajar karena memang tidak begitu terurus ya teman ya. Tidak terawat. Ya. Kita lihat saja sebagaimana buktinya ya teman ya. Bagaimana buktinya saja. Besar apa kecil ini ya? Kalau kecil ya wajar, wong nggak diurus kok. Kalau kecil ya wajar. Aduh. Aduh. Ini dia. Nah teman-temanku, sebesar ini ya ternyata
umbi porang hasil pemindahan ya, dipindahkan pada bulan 12 ya kemarin ya. Sekarang sudah bulan 6, artinya mungkin berapa bulan ya teman-teman. Ini seperti ini kondisinya. Inilah ya perkembangan umbi porang yang saya tanam seperti ini di lahan yang tidak begitu terawat. Bisa dilihat sendiri oleh teman-teman kondisi lahannya seperti ini ya. Begitu apa ya, terlalu banyak saingannya ini teman-teman ya. Terlalu banyak saingannya, namun alhamdulillah walaupun ini umbi porang ditanam di lahan yang begitu banyak saingannya, namun dia masih mampu menghasilkan umbi seperti ini. Luar biasa ya teman-teman ya. Luar biasa, ini suatu keberuntungan mungkin buat saya ya teman. Karena saya akui lahan ini tidak begitu terawat ya. Bisa dilihat oleh teman-teman, oh begitu sempit ini ya. Banyak sekali tanaman kunir atau kunyit teman-teman. Namun masih tetap bisa menghasilkan umbi yang sebegini bagusnya ya. Bisa dilihat, inilah ciri-ciri umbi porang yang bagus seperti ini teman ya. Segar ya, terlihat segar, tidak pucat ya. Dan tidak terlihat banyak cacar-cacar ya. Inilah yang disebut umbi porang yang sehat teman ya. Luar biasa ya teman ya. Nah, ini ada yang seperti ini teman ya. Ini dia. Ada yang sudah seperti ini juga ini. Nah, ini temannya yang belum dorman seperti ini kondisinya teman ya. Kondisi tanaman porang milik saya yang belum dorman ya. Hasil cabutan pemindahan ini teman seperti ini. Luar biasa menurut saya, ini satu keberuntungan mungkin buat saya teman ya. Nah teman-temanku, semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penayangan video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.